Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan beberapa sifat daripada Abu Bakar radhiyallahu an. Yang pertama tentang keimanannya, yang kedua tentang ilmunya, dan yang ketiga adalah tentang doa-doa yang dipanjatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Mudah-mudahan tiga ini bisa saya sampaikan pada waktu yang sedikit ini. Kalau tidak, ya kita lanjutkan lagi pekan depan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah tentang keagungan keimanan daripada Abu Bakar radhiyallahu an. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memuji, tak ada satu orang pun yang saya ajak untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satu pun orang yang saya dakwahi kecuali orang-orang tersebut bertanya dan ragu-ragu. Illa Abu Bakar la akam, kecuali Abu Bakar nggak ada ragu, nggak ada tanya-tanya, langsung ia terima ajakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk keimanan dari Abu Bakar radhiyallahu an bisa kita lihat atas apa yang Abu Bakar lakukan setelah dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ketika saya menyampaikan tentang ini, saya mengajak diri saya sendiri dan Bapak Ibu sekalian untuk mempelajari dan mengambil ibrah dari keimanan Abu Bakar radhiyallahu an. Ketika ia merasakan nikmatnya iman, dalam bahasa hadis disebutkan halawatu al-iman, ya, iman itu manis, manisnya keimanan itu dirasakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu sehingga dia ingin mengajak orang lain juga merasakan manisnya iman tersebut. Nah, itu dia bentuk daripada refleksi iman. Dia beriman, merasakan manisnya iman, dia ingin orang juga merasakan keimanan itu. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah sosok yang banyak berdakwah dan mendakwahi para sahabat. Kalau saya sebut, yakin kita tahu nama-nama ini. Itu menunjukkan orang yang didakwahi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu luar biasa. Siapa di antaranya? Utsman ibnu Affan. Ada di antara kita yang tidak mengenal Utsman bin Affan? Semua kita mengenal. Sebab masuknya Islam Utsman bin Affan ini adalah atas dakwah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi diajaklah Utsman bin Affan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk masuk Islam, untuk percaya dan lain sebagainya, sehingga Utsman bin Affan masuk Islam. Az-Zubair bin Al-Awwam adalah sosok yang terkenal dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga masuk Islam atas ajakan daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang juga kita kenal namanya di setiap masjid ada, di setiap musola ada, di setiap surau ada. Siapa Pak? Bilal. Bilal sudah meninggal, tapi namanya di masjid-masjid musola Indonesia ini ada. Yang menyebabkan Bilal masuk Islam adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Umayyah bin Khalaf ketika Abu Bakar mendatanginya, itu bentuk keimanan juga. Ketika melihat Bilal bin Rabah disiksa seperti itu, timbul keimanan. Nah, ini refleksi keimanan. Dia tak rela saudaranya disakiti, dia tak rela saudaranya itu disiksa. Maka dia datangi Umayyah bin Khalaf yang menyiksa, karena Bilal bin Rabah ini adalah budak daripada Umayyah bin Khalaf. Ketahuan dia masuk Islam, disiksa, diazab. Kalau dia tidak merubah agamanya, dia akan terus diazab. Maka Abu Bakar melihat, hei Umayyah, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang kafir kadang nggak takut Pak, tapi tetap itu namanya usaha. Ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau siksa lagi dia. Apa jawaban Umayyah bin Khalaf? Antas sabab, ente penyebabnya wahai Abu Bakar. Abu Bakar pula yang disalahkan. Kamu penyebabnya. Bilal bin Rabah ini masuk Islam gara-gara kamu, maka aku siksa dia. Subhanallah. Tidak hanya perkataan saja, usaha daripada Abu Bakar ini. Lihat Pak, kita lihat keimanan seseorang Abu Bakar radhiyallahu anhu nanti, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memujinya dengan, ataupun Umar bin Khattab yang menyampaikan, dan itu ada pada kitab Fadail
As-Sahabah karangan At-Tirmidzi dan juga ada dari Ahmad bin Hanbal. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu? Ittaqillah. Tapi cukup berkata, enggak, saya harus bebaskan ini. Bagaimana caranya? Harus saya bebaskan. Maka disampaikan oleh Abu Bakar, ini buah keimanan. Umayyah, saya ganti ajalah nih Bilal dengan orang yang lebih kuat daripada dia. Riwayat lain mengatakan, Umayyah, saya beli dia untuk dibebaskan. Boleh. Berapa? 40 uqiyah. 40 uqiyah itu sama dengan 1 uqiyah 29,75 gram emas. Emas Pak, bukan besi. 29,75 gram emas 1 uqiyah. 40 uqiyah kalau kita kalikan sekarang sekitar 1 M lebih untuk membebaskan seseorang bernama Bilal bin Rabah. Uangnya dari siapa? Abu Bakar radhiyallahu an. Itu refleksi keimanan. Tidak sekedar dia empati kepada sahabat yang disiksa, namun ia juga berusaha untuk membebaskan apa yang dirasakan oleh sahabatnya ini. 1 M untuk 1 orang. Dalam riwayat ada lebih daripada 6 atau 7 orang yang dibebaskan oleh Bilal bin Rabah. Kali 1 M berarti sekitar 7 M. Banyak piti Abu Bakar itu banyak duitnya. Jadi boleh nggak kita kaya? Boleh. Boleh nggak Pak? Boleh. Tapi digunakanlah untuk kontribusi dakwah. Sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu refleksi keimanannya nampak seperti itu. Belum lagi perjalanan hijrah, seluruh hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalam sebuah perangan diinfakkan seluruh hartanya. Umar bin Khattab nyerah. Saya setengah aja lah. Kalau semua nggak bisa. Itu kan tingkat keimanan. Makanya Bapak Ibu saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, disampaikan dalam kitab Fadailus Sahabah dan juga diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal kalimat yang akan saya sampaikan dengan bahasa Arab. Ini lalu saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lawuzina imanu Abi Bakrin bi imani ahlil ardi la rajah. Lawuzina, jikalah ditimbang iman Abu Bakar dengan iman penduduk bumi, maka lebih berat timbangan iman Abu Bakar yang seorang diri. Subhanallah.